Bab 441 atas nama pedangku, mekarlah. Wajah Tuan 13 dan orang tua gemuk itu berangsur-angsur menjadi muram. Beberapa saat kemudian, orang tua gemuk itu tersenyum, anak nakal itu tidak bisa tenang. Sepertinya kamu tidak akan punya kesempatan untuk memberikan mutiara naga ikan. Serahkan semuanya pada takdir. Dia harus tahu konsekuensinya karena dia telah membuat pilihannya, kata Tuan 13. Dengan kultivasi mereka telah merasakan fluktuasi energi yang hebat dalam diagram pemakaman pedang. Fluktuasinya 10 kali lebih kuat dari biasanya dan bahkan kedua orang tua itu tidak akan berani meremehkannya terlepas dari kultivasi mereka. Tanpa ragu, Lin Yun berada pada saat yang genting untuk membuat terobosan dan platform tempat dia berada diselimuti dengan segala macam fenomena yang disebabkan oleh niat pedang. Jika seseorang melihat platform dari jauh, platform itu akan terlihat seperti matahari yang menyilaukan. Itu semua karena Lin Yun akan selesai memurnikan inti binatang yang dia telan. Pada saat ini, inti itu seukuran kukunya dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pada akhirnya, Lin Yun telah meremehkan kekuatan yang terkandung dalam inti binatang ini. Inti binatang ini adalah milik binatang iblis alam Istana Ungu yang dirawat oleh Tuan 13 selama 10 tahun. Jadi ini berarti energi asalnya sangat halus. Awan petir terus bergemuruh di langit sementara niat pedang itu muncul di dalam awan dan memancarkan aura yang menakutkan. Selain dari energi kekerasan yang berjatuhan, seluruh dunia menjadi sunyi. Ketika tekanan menyebar di dunia kecil, wajah Lin Yun menjadi muram. Dia merasa bahwa jika dia tidak bisa membuat terobosan dalam teknik kultivasinya, dia akan menjadi abu. Dengan cahaya yang menyelimuti Lin Yun, ekspresinya menjadi suram saat dia dengan panik mencoba memperbaiki inti binatang itu. Dia tahu bahwa inti binatang itu adalah satu-satunya kesempatannya. Tiba-tiba, bunga Ziyuan mulai mengeluarkan niat pedang yang kejam dari kelopaknya dan melahap inti binatang itu. Rasanya seolah-olah bunga Ziyuan memiliki kesadarannya sendiri dan juga merasakan bahaya yang datang. Di dalam bunga itu, inti binatang itu dengan cepat disempurnakan. Ketika niat pedang di langit mulai berguling-guling dengan keras, tekanan yang mencekik menjadi lebih berat. Sementara itu, Lin Yun dengan cemas menunggu inti binatang itu dimurnikan. Ketika bagian terakhir dari inti binatang itu benar-benar dilahap oleh bunga Ziyuan, Lin Yun bisa merasakan meridiannya menyala saat mereka berkumpul menuju bunga Ziyuan. Ketika semua cahaya berkumpul di bunga Ziyuan, Lin Yun melihat bunga Ziyuan pecah sebelum kembali menyatu lagi. Tidak butuh waktu lama untuk membentuk bunga Ziyuan yang sama sekali baru. Bunga Ziyuan yang baru itu seperti kristal ungu dan terlihat lebih detail dari sebelumnya. Selain itu, ada juga sebuah tanda kecil berwarna merah tua di tengah bunga yang membuat bunga itu terlihat hidup. Pikiran Lin Yun terpana karena dia tidak bisa menggambarkan sensasi yang dia rasakan setelah melihat bunga itu. Jika dia harus menemukan kata untuk menggambarkannya, dia hanya bisa mengatakan bahwa bunga itu menyihir. Itu menyihir dan mulia, seperti raja dari semua bunga yang memandang rendah semua yang lain. Ketika kelopak bunga itu mekar sepenuhnya, sebuah suara kuno melintasi zaman dan bergema di benaknya. Seorang pria tua berpakaian ungu muncul dalam pikirannya. Ketika orang tua itu muncul, dia menggesekkan badan pedangnya dengan jari-jarinya dan dia menikam, atas nama pedangku, mekarlah. Segel pedang misterius bermekaran dari pria tua itu. Sebuah pedang yang menakutkan keluar dari pria tua itu bersama dengan bunga Ziyuan raksasa yang muncul di belakangnya. Bunga Ziyuan kemudian miring ke depan dan mekar ke arah langit. Pada detik berikutnya, sebuah pusaran yang menakutkan tercipta. Rasanya seolah-olah semua yang ada di dunia ini tersedot ke dalam bunga dan makhluk iblis yang menyerang pria tua itu lenyap. Lin Yun terkejut dengan pemandangan ini dan dia dipenuhi dengan emosi di dalam hatinya. Dia membayangkan bahwa orang tua berpakaian ungu ini adalah master pedang Ziyuan. Ketika bayangan orang tua itu muncul di benaknya, dia tiba-tiba mendapatkan pencerahan. Apa yang digunakan orang tua itu adalah momen menyilaukan, yang sudah dipahami Lin Yun. Tapi momen menyilaukan akan menguras semua energi asalnya saat dia menggunakannya. Jadi dia hanya bisa menggunakannya sebagai jurus pamungkasnya. Ini berarti jurus itu adalah sebuah pertaruhan, entah lawannya mati atau dia yang mati. Lin Yun terus-menerus merenungkan segel pedang misterius yang digunakan oleh master pedang Ziyuan. Tiba-tiba, cahaya ungu bermekaran dari tubuh Lin Yun di atas panggung. Tepat pada saat ini, raungan haus darah tiba-tiba muncul di dunia ini. Ketika awan petir terus bergemuruh, mereka perlahan-lahan membentuk sosok merah yang tampak seperti iblis. Kemudian, iblis itu menebas ke arah platform Lin Yun.
Di depan pedang makhluk iblis itu, semuanya hancur. Bahkan platform yang ada di sini selama ribuan tahun seperti kertas di depan pedang. Ketika Lin Yun membuka matanya untuk melihat pemandangan ini, wajahnya berubah. Makhluk merah itu seperti gunung, sementara dia hanyalah sebuah rakit kecil di tengah lautan. Sialan. Lin Yun tidak punya banyak waktu untuk memikirkan solusi dan memanggil pedang pemakaman bunganya. Tapi untuk beberapa alasan, hatinya akhirnya menjadi tenang ketika dia memegang pedang pemakaman bunga. Teman lama, aku mengandalkanmu lagi. Dia telah mengalami terlalu banyak hal dengan pedangnya dan hatinya sudah terhubung dengan pedang itu. Bahkan tanpa dia mengucapkan sepatah kata pun, pedang itu mengeluarkan dengungan yang beresonansi dengan perasaan Lin Yun. Senyum mengembang di bibirnya sesaat sebelum digantikan dengan keberanian untuk menghadapi kematian. Aku, Lin Yun, tidak akan mati di sini. Tepat ketika pedang merah itu hendak menghampirinya, Lin Yun menggesekkan jari-jarinya pada pedangnya. Pada saat yang sama, bunga Ziyuan di dantiannya mekar dan memancarkan aura pedang yang tak tertandingi. Atas nama pedangku, mekarlah. Saat bunga Ziyuan mekar, pemandangan aneh terjadi. Lin Yun benar-benar berhasil memblokir pedang makhluk iblis itu, tetapi wajahnya menjadi pucat dan darah merembes keluar dari sudut bibirnya. Retakan juga mulai menyebar di peron. Enyahlah, raung Lin Yun. Memanfaatkan momen ini, Lin Yun melesat keluar untuk menghindari serangan itu. Dengan itu, pedang merah itu tidak lagi memiliki sesuatu yang menghentikannya dan menusuk ke tanah. Lin Yun berhasil mendarat di atas platform lain. Dia berlutut dan terengah-engah. Keadaannya sangat buruk dengan rambutnya berserakan dan darah keluar dari hidung, mata, dan telinganya. Dia hampir tidak bisa mengambil pedang itu, tetapi meskipun begitu, lukanya cukup berat. Namun, ada senyuman di bibirnya karena dia tahu bahwa dia telah selamat dari serangan itu. Kembali ke hutan pemakaman pedang, kedua orang tua itu terkejut sejenak. Setelah beberapa saat kemudian, Tuan 13 mengelus jenggotnya sambil tersenyum, betapa beruntungnya. Menghirup embun kolam dingin, pria tua gemuk itu tersenyum, ya. Dia praktis merenggut nyawanya kembali dari surga. Diagram pemakaman pedang dipenuhi dengan tulang belulang, tapi dia benar-benar berhasil bertahan hidup. Panci itu dipenuhi dengan daging ikan mas naga salju. Kedua orang tua itu sudah memakan sepertiga dari dagingnya, tapi tak satu pun dari mereka menyentuh daging bulan sabit yang berisi esensi dari ikan mas naga salju. Keduanya saling memandang dan akan saling menyerang sumpit masing-masing jika salah satu dari mereka berani menyentuhnya. Tidak jauh dari situ, kuda naga darah terbaring di tanah sambil memandangi pot dengan air liurnya yang berceceran di tanah. Kalian makan ikan. Hitung aku masuk. Lin Yun dalam keadaan yang mengerikan ketika dia keluar dari hutan, tapi dia tersenyum di bibirnya. Hal ini membuat kedua orang tua itu terkejut karena mereka tidak pernah menyangka Lin Yun keluar secepat itu. Tapi bahkan sebelum mereka sempat bereaksi, Lin Yun mengambil daging bulan sabit dengan sumpitnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasanya enak sekali. Lil, Red, kemarilah dan makanlah juga. Mata Lin Yun berbinar saat daging bulan sabit itu meleleh di mulutnya. Dia belum pernah merasakan kelezatan seperti itu dalam hidupnya dan bahkan membuat lukanya terasa jauh lebih baik. Ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat kuda naga darah menatapnya dengan tatapan menyedihkan, dia mengangkat seluruh panci sambil tersenyum. Hentikan. Kedua orang tua itu berteriak sementara wajah mereka menjadi gelap. Tapi mereka sudah terlambat karena sisa panci itu masuk ke dalam perut kuda naga darah. Ketika kuda naga darah mengangkat kepalanya untuk melihat kedua orang tua itu, ia mulai tertawa kecil dan memperlihatkan gigi gingsulnya. Bab 442 Tarif Taruhan. Kedua orang tua itu sangat marah ketika mereka melihat tawa konyol kuda naga darah. Sudah cukup buruk bahwa Lin Yun memakan daging bulan sabit, tapi kuda naga darah benar-benar melahap sisa yang ada di dalam panci. Apakah kamu mencoba untuk memakan periuk itu juga? Lin Yun tersenyum pahit saat melihat bagaimana kuda naga darah melahap makanannya. Ketika Lin Yun meletakkan panci itu, dia bisa merasakan hawa panas yang menjengkelkan naik ke dalam tubuhnya yang mempercepat penyembuhan luka-lukanya. Yang mengejutkan Lin Yun, dia benar-benar telah menstabilkan kultivasinya pada tahap ke-10 awal dalam waktu yang singkat. Tapi ketika hawa panas mulai menjadi lebih kuat, mata Lin Yun berbinar ketika dia melihat guci arak di tanah. Hentikan. Orang tua gemuk itu segera berteriak. Tapi Lin Yun tidak bisa diganggu saat ini dan mulai meneguk guci anggur itu, yang langsung mengirimkan hawa dingin ke seluruh tubuhnya. Saat dia meletakkan kembali toples itu, raut pucat di wajahnya menghilang. Dengan senyum puas, Lin Yun tertawa kecil,
Tuan 13, anggur apa itu? Beri aku satu lagi. Satu lagi. Tidakkah kau bisa melihat bahwa seseorang hampir muntah darah? Tawa Tuan 13. Kata-katanya membuat wajah Lin Yun berubah dan ketika dia menoleh, dia bisa melihat wajah orang tua gemuk itu berubah menjadi hitam seluruhnya. Kembalikan. Orang tua gemuk itu mengambil kembali gucinya, hanya untuk menemukan bahwa gucinya benar-benar kosong. Maafkan aku, Tuan Pavilion. Aku akan membayarmu dengan 10 dari mereka jika ada kesempatan di masa depan, senyum Lin Yun dengan malu. 10. Aku menghabiskan 10 tahun untuk membuat satu guci. Bagaimana kau akan membayarku kembali? Kata orang tua gemuk itu dengan marah. Itu sudah cukup. Itu hanya satu guci arak. Lin, cobalah melempar pukulan, senyum Tuan 13. Melempar pukulan. Lin Yun bingung saat dia mengerahkan tenaga asalnya dan melontarkan pukulan. Ketika dia melakukannya, sebuah dentuman besar bergema di hutan pemakaman pedang dan menghancurkan sepetak bambu di depannya. Pertengahan tahap ke-10. Bagaimana ini mungkin? Lin Yun dikejutkan oleh kekuatannya. Dia baru saja mencapai tahap ke-10 dan yang dia lakukan hanyalah makan sepotong daging dan minum sebotol anggur. Namun entah bagaimana dia bisa mencapai pertengahan tahap ke-10 dengan begitu mudahnya. Kenapa tidak? Pria tua gemuk itu mencibir, kamu memakan esensi dari ikan mas naga salju, daging bulan sabit, dan meminum kol puldew yang aku habiskan selama 1 dekade. Itu setara dengan 5 tahun kultivasi. Jangan terlalu memikirkannya. Istirahatlah dengan baik. Aku yakin kau tidak pernah beristirahat dengan baik di diagram pemakaman pedang, senyum Lord 13. Tidur. Apa yang kau? Lin Yun ambruk ke tanah bahkan sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya. Ketika malam tiba, kedua orang tua itu memandangi pemuda yang tertidur itu dengan ekspresi lembut. Pada akhirnya, Lin Yun masih seorang anak muda. Kami berdua akan pergi setelah kompetisi. Aku tidak akan menyesal jika bisa melihat dia menjadi juara, kata Tuan 13. Apakah menurutmu itu mungkin? Kata orang tua gemuk itu sambil menatap pemuda itu. Siapa yang tahu? Setidaknya dia lebih hebat dari kami berdua saat kami seusianya, jawab Tuan 13. Bahkan jika dia menjadi juara, aku khawatir seseorang tidak akan melepaskannya dengan mudah. Lagi pula, orang-orang itu bahkan berani membunuh Xin Jue. Dibandingkan dengan Tuan 13, wajah pria tua gemuk itu sangat serius. Benarkah begitu? Kalau begitu mereka tidak bisa menyalahkanku karena membalikkan meja, kata Tuan 13 dengan kedipan dingin di matanya. Ketika Lin Yun bangun keesokan harinya, dia merasa bersemangat dan mengucapkan selamat tinggal pada kedua orang tua itu. Kompetisi gerbang naga akan segera dimulai dan alun-alun dipenuhi oleh orang-orang sebelum fajar tiba. Penginapan di dekatnya, Idleclut Pavilion, juga dipenuhi oleh orang-orang sejak dini hari. Hal ini karena Myriad Treasure Pavilion bekerja sama dengan Idleclut Pavilion untuk memasang taruhan di sini. Di lantai pertama Idleclut Pavilion, terdapat sebuah meja batu besar yang diukir dengan gambar-gambar binatang buas. Di atas meja tersebut, terdapat serangkaian nama yang mencerminkan 32 kandidat dalam kompetisi gerbang naga untuk dipasang taruhannya. Taruhan yang mulia semakin rendah dan semakin rendah. Sepertinya Pavilion Wanbao Myriad dan pedagang lainnya optimis dia akan mengalahkan Egret. Ya, nilai Egret hanya 1:2, tapi melonjak menjadi 1:4 setelah bertemu Yang Mulia. Nilai sang juara bahkan lebih tinggi lagi, sebenarnya 1:6. Putra Mahkota adalah kandidat paling populer untuk mendapatkan kejuaraan tanpa partisipasi Tuan Liu Suang, bahkan ketika menghadapi Egret. Namun meski begitu, masih ada beberapa yang memasang taruhan pada Egret. Menurut mereka, Egret adalah seorang jenius dari pengawal ilahi, jadi itu berarti dia mungkin tidak sepenuhnya tak berdaya di depan Qin Yu. Selain itu, dia juga memiliki tingkat yang tinggi. Taruhan lain yang paling banyak mendapat perhatian adalah Bai Lixuan melawan Zhuo Yun dan Tuan Yanxin melawan Tong Yuan. Semakin banyak orang datang untuk memasang taruhan mereka setelah melihat bahwa kompetisi gerbang naga telah dimulai. Nilai Lin Yun melawan Tuan Muda Ye sebenarnya adalah pukul 1:10. Kata lain untuk 10 adalah kematian. Apakah Pavilion Wanbao Myriad berpikir bahwa Lin Yun akan mati? Haha, angka ini menarik. Penampilan Lin Yun sangat brilian dan dia praktis menyapu bersih semuanya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa nilainya akan begitu tinggi saat melawan Tuan Muda Ye. Semua orang mendiskusikan pertarungan Lin Yun dengan Tuan Muda Ye. Lin Yun telah menarik perhatian semua orang di ronde pertama dan dia tidak mengecewakan siapapun. Tapi sayang sekali dia bertemu dengan Tuan Muda Ye.
Selain dari pertarungan itu, laju Lin Yun untuk mencapai perempat final, dan kejuaraan sangat menghebohkan. Dia sama seperti Tuan Yanxin, tetapi Tuan Yanxin akan bersyukur jika dia ada di sini karena tingkat tertingginya berhenti di 9. Di sisi lain, tingkat Lin Yun mencapai 10 dan tingkat dia mencapai juara bahkan melebihi 10. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh menerobos kerumunan dan meletakkan 100 batu giok spiritual kelas 2 di atas meja, yang langsung menarik perhatian semua orang. Dia kemudian mendorongnya ke arah nama Lin Yun dan berkata, "Semua masuk." "Heh, saudaraku, kamu akan kalah. Kamu praktis memberikan uang ke paviliun Wanbao." Seseorang tertawa terbahak-bahak saat melihat adegan ini. Kemudian, dia berkata, "Saya menyarankan Anda untuk bertaruh pada Tuan Muda Ye sebagai gantinya. Nilai taruhannya mungkin tidak tinggi, tapi kemenangan tetaplah kemenangan." "Heh, aku bisa bertaruh pada siapapun yang aku suka dengan uangku." Pemuda itu secara alami adalah Li Wuyu. Dia menang cukup banyak dari taruhan sebelumnya, jadi dia pasti tidak akan menyerah pada kesempatan ini. "Bodoh sekali. Aku bertaruh 100 batu giok spiritual kelas 2 pada Tuan Muda Ye, Lin Yun akan mati." Dengusan terdengar saat Tong Yuan muncul. Dia mengeluarkan batu giok spiritual dan meletakkannya di atas Tuan Muda Ye sebelum menatap Li Wuyu dengan ejekan di wajahnya. Kemunculannya langsung menyebabkan kegemparan. Dia mungkin telah kalah dari Lin Yun, tetapi kekuatannya meninggalkan kesan yang mendalam pada semua orang. Dalam pandangan banyak orang, tidak akan menjadi masalah baginya untuk mencapai perempat final selama dia tidak bertemu dengan Lin Yun. "Aku mengenalmu. Jadi itu adalah seseorang yang kalah dari kakakku. Ada apa? Kekalahan 3 hari yang lalu tidak cukup buruk bagimu." "Hardik Li Wuyu. Apa aku salah? Jadi bagaimana jika dia mengalahkanku? Dia akan tetap mati setelah bertemu dengan Tuan Muda Ye," cibir Tong Yuan. "Bertaruh pada Lin Yun, 300 batu giok spiritual kelas 2, sebuah suara yang jelas terdengar tepat pada saat ini. Ternyata suara itu milik Liu Yue. Dia pertama kali mengeluarkan 300 batu giok spiritual kelas 2 untuk diletakkan di atas Lin Yun sebelum mengambil 100 batu giok spiritual kelas 2 lainnya untuk diletakkan di atas Egret. Dengan itu, taruhan pada Lin Yun tiba-tiba meningkat sebesar 400 batu giok spiritual kelas 2. "Kenapa kamu bertaruh begitu banyak? Jangan bilang kalau kau sudah jatuh cinta pada kakakku." Tawa Li Wuyu. "Itu bukan urusanmu," dengus Liu Yue. Banyak orang tahu tentang dendamnya dengan Lin Yun, jadi Li Wuyu tidak bisa menahan rasa penasaran. "Sibuk sekali." Kepala botak tiba-tiba muncul, yang mengejutkan semua orang. Kepala botak itu milik seorang biksu yang memegang sebotol anggur dan tersenyum lebar. "Tuan Liu Suang. Dia adalah juara kompetisi sebelumnya." Sambil menyesap anggur, dia tersenyum, "Biarlah aku ikut juga." Menjentikkan jarinya, sebuah batu giok spiritual yang sempurna terbang dari tangannya, yang membuat semua orang terkejut. Batu giok spiritual yang sempurna adalah batu giok spiritual kelas 3. Batu giok spiritual kelas 2 cukup langka dan Anda hanya bisa melihatnya di tangan keturunan klan dan murid sekte. Beberapa orang bahkan mungkin tidak akan melihatnya sekali seumur hidup mereka. Batu giok spiritual itu terbang dan jatuh ke atas taruhan bahwa Lin Yun akan menjadi juara. Ini membuat semua orang menghirup nafas dingin. Bahkan Liu Yue dan Li Wuyu tidak memasang taruhan pada sang juara, tetapi Tuan Liu Suang benar-benar bertaruh pada Lin Yun untuk menjadi juara dengan batu giok spiritual kelas 3. "Juara, 1/11, sungguh angka yang luar biasa," senyum Tuan Liu Suang sambil matanya menyipit. Bab 443 Ronde kedua. Di cabang paviliun awan pedang yang terletak di ibu kota, Tuan Muda Ye mengenakan pakaian hitam saat dia menghadapi 3 lawan sendirian. Lawan-lawannya adalah para diaken dari paviliun awan pedang dan mereka semua berada di alam istana ungu setengah langkah. Meskipun mereka adalah alam istana ungu semu, mereka memiliki kehebatan pertempuran dari alam istana ungu. Dengan mereka bertiga digabungkan, tidak sulit bagi mereka untuk membunuh para kultivator alam istana ungu. Tapi mereka hampir tidak berhasil mempertahankan diri dari pedang Tuan Muda Ye. Ketika Tuan Muda Ye mengayunkan pedangnya yang terpancar seperti matahari yang menyilaukan, sebuah ledakan terjadi dan ketiga diaken itu terlempar. Masing-masing memuntahkan darah. Pedang Tuan Muda Ye dengan mudah menghancurkan mereka semua. Haha, Lin Yun tidak akan pernah membayangkan bahwa Lil Ye telah mencapai niat pedang kuasi Xiantian dan dia juga mencapai penguasaan penuh dalam pedang pancaran tertinggi. Meskipun masih jauh dari tahap manifestasi, itu lebih dari cukup untuk menekan Lin Yun.
Lebih jauh lagi, kehebatan eksplosif dari pedang pancaran tertinggi menyerang dengan mengirimkan guncangan ke dalam tubuh lawan. Bahkan fisik anak nakal itu pun tidak bisa mengatasinya, cibir para tetua yang menyaksikan pertarungan itu. Ketika Tuan Muda Ye menyarungkan pedangnya, aura kepahlawanan terpancar dari dirinya. Tepat pada saat ini, seorang pria bertopeng muncul tiba-tiba dan melayangkan telapak tangannya ke arah Tuan Muda Ye tanpa peringatan. Aura menakutkan yang dipancarkan dari pria bertopeng itu berada di alam istana ungu. Hal ini mengejutkan banyak orang dan para penonton berseru, "Awas!" Namun, Tuan Muda Ye tidak mengalami perubahan pada wajahnya dan mengirimkan telapak tangannya. Tekanan yang dipancarkan Tuan Muda Ye tidak lebih lemah dari si penyerang. Ketika kedua telapak tangan beradu, retakan mulai menyebar di tanah dan gelombang kejut bergema. Tapi itu belum semuanya karena Tuan Muda Ye diselimuti oleh cahaya yang dibentuk oleh aura pedangnya. Ketika kedua sinar pedang itu bersilangan, mereka membentuk. Raksasa dan Tuan Muda Ye mendorongnya dengan raungan. Menerima serangan itu secara langsung, pria bertopeng itu terlempar jauh sementara Tuan Muda Ye tetap di tempatnya berdiri. Ketika para tetua melihat adegan ini, mereka berseru, "Sutra pancaran tertinggi Lil Ye telah mencapai tahap ke-8. Hahaha, hebat." Penatua yang memimpin tim, Luo Han, berjalan keluar dengan tawa terbahak-bahak. "Lil Ye benar-benar layak menjadi jenius ribuan tahun di sekte kita karena dia mampu menghadapi situasi seperti itu dengan begitu mudah." Ketika pria bertopeng itu membuka topengnya, sebuah wajah yang tidak asing terlihat. Dia menangkupkan kedua tangannya sambil tersenyum, "Lil Ye, selamat karena telah mencapai tahap ke-8 dalam sutra pancaran tertinggi." Pada saat ini, semua orang akhirnya menyadari bahwa serangan mendadak itu adalah ujian dan mereka semua tersenyum. Dengan kekuatan Tuan Muda Ye saat ini, sudah lebih dari cukup baginya untuk membunuh Lin Yun. Luo Han berjalan dan bertanya, "Apakah Anda tahu hari ini hari apa?" "Hari di mana aku membunuh Lin Yun dan membalas dendam pada adik laki-laki," kata Tuan Muda Ye dengan tenang. "Saat itu, Jian Wuming mengusir kami dari Kabupaten Qin Surgawi dan menciptakan Paviliun Pedang Ling Qiao untuk menggantikan kami. Sudah waktunya bagi kita untuk membalas mereka," kata Luo Han dengan marah. Seringai dingin muncul di wajah Tuan Muda Ye dan dia menjawab, "Jika dia pintar, dia akan menyerah. Jika tidak, jika dia berani muncul di atas panggung, aku akan membunuhnya dan mempermalukan Paviliun Pedang Ling Qiao secara menyeluruh. Kau tidak perlu terlalu memikirkan Lin Yun. Kau punya peluang besar untuk mendapatkan posisi 3 besar dalam kompetisi ini. Itu benar. Kau bahkan mungkin bisa menjadi juara jika kau beruntung," timpal tetua yang lain. Mereka semua menganggap Lin Yun sudah mati. "Ayo pergi. Sudah waktunya untuk pergi." Tidak hanya Paviliun Awan Pedang, tapi sekte lain juga mulai berjalan menuju Plaza Gerbang Naga. Hanya butuh waktu setengah jam untuk alun-alun dipenuhi oleh orang-orang. Ketika Kaisar Qin muncul, putri dan pangeran juga muncul di sisinya. Adapun 32 murid yang berhasil masuk ke babak kedua, mereka telah dipersiapkan untuk sementara waktu. Kaisar Qin mengedarkan pandangannya dan sang putri berdiri dari tempat duduknya ketika Kaisar Qin mengangguk ke arahnya. Dia mengumumkan, aturan babak kedua akan sama dengan babak pertama. Ini adalah babak penyisihan untuk menentukan 16 terbaik. Pada saat itu, utusan secara pribadi akan menjadi tuan rumah perempat final. Mata semua orang bersinar dengan cahaya yang aneh ketika mereka mendengar tentang utusan itu. Semua orang tahu bahwa utusan misterius itu adalah orang yang memimpin kompetisi dan otoritasnya jauh melebihi kekaisaran dan 4 sekte utama. Tapi utusan itu hanya akan muncul di perempat final. Yang menggoda semua orang adalah kenyataan bahwa juara kompetisi dapat mengajukan permintaan kepada utusan dan utusan akan memenuhinya selama itu masuk akal. Seseorang pernah mengajukan permintaan artefak kosmik dan utusan tersebut mengeluarkan lusinan artefak untuk dipilih oleh sang juara. Orang lain ingin klannya dipromosikan menjadi klan pangeran, yang juga dipenuhi oleh utusan tersebut. Kata-kata utusan itu lebih berguna daripada Kaisar Qin di Kekaisaran Qin besar. Setelah sang putri menjelaskan aturannya, Li Wuyu berbisik, "Kakak, seberapa yakin kamu bisa mengalahkan Tuan Muda Ye? Kamu pergi untuk memasang taruhan lagi?" tanya Lin Yun. Tidak. Tentu saja tidak. Aku hanya pergi ke sana untuk melihat-lihat, tapi kau tidak akan pernah membayangkan bahwa seseorang mempertaruhkan giok spiritual kelas 3 untuk menjadi juara." "Siapa orangnya?" tanya Lin Yun. "Tuan Liu Suang," jawab Li Wuyu. Kata-kata Li Wuyu membuat Lin Yun tertegun sejenak sebelum dia tersenyum. Tuan Liu Suang selalu bertindak tak terduga.
Faktanya adalah bahwa Lin Yun bahkan memiliki seseorang yang mempertaruhkan sesuatu yang sama berharganya dengan batu giok spiritual kelas 3. Akan sangat disayangkan jika kehilangannya dalam sebuah taruhan, tapi Lin Yun senang karena Tuan Liu Suang percaya padanya. Menurut pengetahuannya, nilainya menghebohkan dan tidak ada yang optimis dia bisa mengalahkan Tuan Muda Ye, apalagi menjadi juara. Tapi kakak, seberapa percaya diri Anda? Tanya Li Wuyu. Hal ini membuat semua orang dari Paviliun Pedang Lingqiao mengeraskan telinga mereka. Aku hanya akan tahu saat kita bertarung. Lin Yun merasa bahwa peluangnya untuk menang setidaknya 50%, tapi dia tidak bisa memastikan apapun sampai mereka bertarung. Mereka berdua berada dalam kondisi terkuat mereka, kecuali naga Aurora. Lin Yun telah tertidur lelap setelah melahap jiwa iblis. Ini berarti dia tidak akan bisa menggunakannya dalam pertarungan ini. Biarkan ronde kedua dimulai. Sang putri melanjutkan, pertarungan pertama adalah antara Tuan Yanxin dari Sekte Huanyuan dan Tong Yuan dari Sekte Suantian. Dua sosok turun ke atas panggung. Tong Yuan adalah murid inti dari Sekte Suantian dan dia memiliki pertemuannya sendiri di alam teratai iblis yang sangat meningkatkan kekuatannya. Tapi tidak ada yang merasa bahwa dia bisa dibandingkan dengan Tuan Yanxin, jadi tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Hasilnya seperti yang diharapkan semua orang. Setelah 10 jurus, Tuan Yanxin mulai melepaskan energi drakornya dan melayangkan pukulan dengan kekuatan 10 kuali dan musik suci bergema di udara. Dia menggunakan kekuatan kasarnya untuk menghancurkan tinju naga harimau Tong Yuan. Karena Tuan Yanxin hanya menggunakan 10 jurus untuk mengalahkan Tang Yuan, tidak ada yang yakin tentang kekuatan pastinya. Dia mengeluarkan perasaan yang tak terduga karena dia bahkan sepertinya tidak menggunakan setengah dari kekuatannya. Tuan Yanxin menang, kata juri. Bibir Tuan Yanxin terangkat dan dia menatap Tong Yuan yang terbaring di tanah sambil tersenyum, hanya itu yang dimiliki tinju naga harimau. Tak lama kemudian, dia berbalik untuk melihat ke arah Paviliun Pedang Lingqiao. Lin Yun bisa merasakan tatapannya, tapi dia tidak terlalu terganggu olehnya. Sayang sekali aku tidak bisa mengakhiri anak nakal itu secara pribadi, gumam Tuan Yanxin saat dia meninggalkan panggung. Orang ini membuatnya tampak seperti adik laki-laki yang akan kalah dari Tuan Muda Ye, dengus Xin Yan. Itu yang dipikirkan semua orang, jawab Lin Yun. Tapi dia tidak bisa melihat kekuatan Tuan Yanxin. Kekuatan 10 kuali. Mungkinkah fisik pertempuran Drakopan milik Tuan Yanxin berada di tahap ke-6? Tapi sepertinya tidak mungkin bagi Lin Yun. Bagaimanapun, prasyarat untuk mencapai tahap ke-6 adalah inti binatang alam jiwa surgawi. Tidak mungkin bagi Sekte Huanyuan untuk membunuh binatang iblis yang begitu kuat untuk Tuan Yanxin. Jadi Lin Yun hanya bisa menyimpulkan bahwa Tuan Yanxin memiliki pertemuan yang beruntung. Saat pertempuran berlanjut, banyak pertarungan yang dipenuhi dengan ketegangan hingga menit terakhir. Tentu saja, ini tidak termasuk pertarungan para tokoh bergelar karena mereka bisa menekan lawan mereka. Hal ini tidak hanya membuktikan bahwa para petarung yang memiliki gelar sangat kuat, namun juga membuktikan bahwa setiap orang yang berhasil mencapai ronde kedua adalah kuat. Bahkan jika para tokoh bergelar dapat menekan lawan mereka, mereka hanya dapat melakukannya setelah sekitar 10 gerakan. Ini tidak lagi seperti ronde pertama di mana mereka bisa langsung menyapu bersih lawan-lawan mereka. Pertarungan ke-8, Bai Lixuan dari Paviliun Pedang Lingqiao vs Zuo Yun dari Sekte Huanyuan. Pengumuman ini langsung menimbulkan kegemparan. Selain pertarungan Qin Yu dengan Egret dan pertarungan Lin Yun dengan Tuan Muda Ye, ini adalah salah satu acara utama. Keduanya adalah orang jenius yang baru bangkit. Bai Lixuan bahkan memiliki fisik suci dan dikenal sebagai yang terkuat di bawah 8 gelar. Namun, Zuo Yun tidak lemah dan merupakan yang terkuat di antara generasi termuda Sekte Huanyuan. Banyak orang merasa bahwa dia memenuhi syarat untuk melawan Bai Lixuan dan pertarungan mereka akan menarik. Bab 444 Penghancur Petir. Dua sosok mendarat di atas panggung di bawah tatapan semua orang. Bai Lixuan melaju dengan mulus di ronde pertama dan dia bahkan tidak memperlihatkan tubuh sucinya. Tapi tidak diragukan lagi bahwa dia adalah pusat perhatian di Kekaisaran Qin besar. Lagi pula, siapa yang tidak penasaran dengan kekuatan tubuh suci? Adapun Zuo Yun, banyak orang hanya merasa bahwa dia memenuhi syarat untuk melawan Bai Lixuan. Semua orang lebih penasaran untuk melihat seberapa jauh Zuo Yun bisa memaksa Bai Lixuan. Merasakan semua tatapan itu, Zuo Yun mempertahankan ketenangannya yang tenang. Dia tahu apa yang dipikirkan semua orang. Ketika dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya dari lengan bajunya, telapak tangannya penuh dengan kapalan. Ini adalah tanda dari seseorang yang berusaha keras dalam latihannya.
Bai Lixuan, aku akan bertarung dengan segenap kekuatanku, apapun hasilnya. Hati-hati. Bai Lixuan perlahan membuka matanya dan mengangguk pada Zuo Yun. Bai Lixuan dari Paviliun Pedang Ling Qiao mengerti. Detik berikutnya, dua gelombang besar energi asal meledak di atas panggung. Mereka berdua tidak berhadapan terlalu lama sebelum Zuo Yun menginjakkan kakinya ke tanah, meninggalkan bayangan di belakang saat dia mencabut pedangnya. Saat dia menghunus pedangnya, dia meninggalkan bayangan di langit dan kemudian menghilang. Teknik gerakannya begitu cepat sehingga tidak bisa diikuti dengan mata telanjang. Melihat Zuo Yun yang menghilang, mata Bai Lixuan menjadi serius dan dia menghindar ke samping. Detik berikutnya, sebuah pedang menusuk bayangan Bai Lixuan bersama dengan ledakan besar. Kecepatan apa? Kecepatan serangan itu mengejutkan semua orang dan mereka yang lebih lemah tidak dapat melihat bagaimana Bai Lixuan berhasil menghindari serangan itu. Pedang Zuo Yun sangat cepat, tapi pedang Bai Lixuan lebih cepat. Ketika Bai Lixuan mendarat di tanah, sinar pedang terbang keluar, menusuk pergelangan tangan yang digunakan Zuo Yun untuk memegang pedangnya. Tapi tepat ketika sinar pedang hendak menusuk pergelangan tangan Zuo Yun, pedang itu berbalik dan menusuk pergelangan tangan Bai Lixuan. Percikan api beterbangan saat pedang dan pedang itu beradu dan kedua senjata itu mengarah ke tenggorokan satu sama lain saat aura membunuh memenuhi mata mereka. Bentrokan yang ganas itu membuat semua orang menarik napas dingin karena mereka berdua terlalu ganas. Ini baru saja dimulai, tapi mereka sudah bertarung dengan nyawa mereka dipertaruhkan. Tak satu pun dari mereka mundur selangkah pun, yang berarti mereka berdua akan mati jika serangan mereka terhubung. Apakah mereka bertaruh siapa yang lebih cepat? Tapi taruhannya terlalu besar jika salah satu dari mereka kalah. Hal ini langsung membungkam alun-alun yang ramai. Tapi saat kedua senjata itu hampir mencapai tenggorokan satu sama lain, Zuo Yun dan Bai Lixuan menggunakan tangan kiri mereka untuk menjatuhkan senjata lawan. Kedua telapak tangan itu meledak dengan kekuatan besar, tetapi Bai Lixuan jelas berada di atas angin karena kultivasinya. Dia berdiri diam di bawah telapak tangan itu, sementara Zuo Yun terlempar ke udara. Saat Zuo Yun berada di udara, dia memanggil energi drakornya dan mulai memancarkan aura ganas dari seekor binatang buas. Setelah bentrokan lain, keduanya seimbang dan mereka berdua mundur 3 langkah. Tapi mereka segera berlari maju dan bentrok lagi, meninggalkan suara menggelegar di udara. Mereka berdua menggunakan segala macam teknik yang membutakan mata banyak orang. Para penonton semuanya terfokus. Mereka tidak berani melewatkan detail apapun. Pedang dan pedang semuanya diarahkan ke titik mematikan satu sama lain dan pertarungan ini lebih menarik daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Mereka masih saling menyelidiki satu sama lain. Lin Yun berpikir dalam-dalam. Dalam pandangannya, pertarungan sengit ini hanyalah mereka berdua yang saling menjajaki kekuatan satu sama lain. Tapi keduanya benar-benar kuat untuk menyebabkan keributan seperti itu hanya karena menyelidikinya saja. Kau layak menjadi satu-satunya orang yang mencapai fisik suci dalam ribuan tahun terakhir, kata Zuo Yun ketika dia mendarat di tanah. Kamu sendiri tidak terlalu buruk, kata Bai Lixuan. Zuo Yun lebih kuat dari yang dikatakan rumor, terutama teknik pedangnya. Saya telah mengatakan bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkan kemenangan, kata Zuo Yun dengan ekspresi serius. Dia jelas tidak mau berhenti di posisi 32 terbaik. Segel awan iblis. Zuo Yun meraung dan energi drakornya tiba-tiba melepaskan cahaya merah yang menutupi tubuhnya. Bersamaan dengan itu, auranya langsung mencapai alam istana ungu. Ketika cahaya merah itu stabil, mata Zuo Yun bersinar dingin dan dia melesat ke depan dengan pedangnya. Menanamkan energi asalnya ke dalam serangan ini, pedangnya merobek udara dan menciptakan teriakan hantu. Langkah ini mengejutkan semua orang karena aura pedang Bai Lixuan sebenarnya ditekan oleh serangan ini. Bai Lixuan mundur beberapa langkah dari bentrokan itu dan setelah dia mundur 4 langkah, pedang guntur akhirnya terbuka dan dia akhirnya menahan diri dengan kuat. Hal ini mengejutkan Lin Yun karena dia tidak pernah menyangka bahwa Bai Lixuan akan benar-benar memilih teknik pedang yang sama dengan Xin Jue. Lin Yun bisa mengatakan bahwa Bai Lixuan telah mencapai pencapaian yang dalam pedang guntur, tetapi meskipun demikian, auranya masih sedikit lebih lemah. Di sisi lain, Zuo Yun seperti binatang purba setelah menggunakan segel iblis awan. Ini membuktikan bahwa Anda tidak bisa meremehkan siapapun di kompetisi gerbang naga dan setiap orang memiliki kartu truf mereka sendiri. Tindakan kecerobohan sekecil apapun akan membuat Anda tersingkir dari kompetisi. Pedang Zuo Yun menjadi lebih ganas, yang mengejutkan Bai Lixuan dan membuatnya terbang. Dari sini, Zuo Yun akhirnya melihat sebuah kesempatan dan auranya mencapai puncak.
Bahkan sebelum pedangnya turun, seluruh panggung sudah diwarnai dengan warna merah. Hal ini membuat Bai Lixuan, yang dikirim terbang, merasa terancam. Tapi dia mendarat di tanah dengan tenang dan menggelengkan kepalanya. Teknik rahasia pada akhirnya adalah teknik rahasia. Penghancur petir. Mata Bai Lixuan berbinar dan auranya melonjak tiba-tiba. Menghadapi serangan Zuo Yun, dia menikam pedangnya. Pedang itu melesat menembus langit seperti sambaran petir. Para penonton hanya bisa melihat kilatan petir yang melintas di atas panggung. Saat berada di udara, Zuo Yun memuntahkan seteguk darah dengan pandangan tak percaya. Sebuah pedang telah menembus kulit iblis di dadanya dan darah berceceran. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa mengayunkan pedangnya ke arah Bai Lixuan. Ketika Bai Lixuan menyarungkan pedangnya, dada Zuo Yun terkoyak dan dia terlempar. Ketika Zuo Yun mendarat di tanah, dia kembali ke penampilan normalnya dan memegangi dadanya sambil menatap Bai Lixuan dengan enggan. Dia jelas memiliki kesempatan untuk memenangkan pertarungan ini, tapi keadaan berbalik tiba-tiba. Dia masih tidak tahu bagaimana dia gagal. Kamu masih tidak mengerti. Ini seperti yang saya katakan. Kekuatan yang diberikan padamu dengan teknik rahasia bukan milikmu. Anda kehilangan saat Anda menggunakannya, kata Bai Lixuan. Nada suaranya acuh tak acuh dan kata-katanya kejam. Hal ini membuat para penonton menghela nafas karena merasa kasihan pada Zuo Yun. Bagaimanapun, Zuo Yun tinggal selangkah lagi untuk menang. Aneh, apakah pedang itu adalah jurus dari pedang guntur? Mengapa tidak terlihat seperti itu bagiku? Aku juga tidak ingat ada penghancur petir di pedang guntur. Bukan. Banyak orang telah mengembangkan pedang guntur, tapi tidak ada yang pernah menggunakan jurus itu sebelumnya. Banyak orang memandang Bai Lixuan dengan kaget. Apakah itu berarti Bai Lixuan menggunakan jurus yang dia ciptakan? Bab 445 apa yang disebut judul? Teknik yang diciptakan sendiri. Lin Yun berpikir keras karena dia tidak mengingat penghancur petir dalam teknik pedang guntur. Ini berarti Bai Lixuan telah menciptakan jurusnya sendiri. Fisik suci Bai Lixuan cukup mengejutkan, jadi seberapa kuat dia sekarang karena dia telah menciptakan jurus sendiri. Penampilan Bai Lixuan membuat semua orang menatapnya dengan kaget. Pertarungan ke-9, Lin Yun dari Paviliun Pedang Ling Qiao vs Senja dari Paviliun Pedang Awan. Seru sang putri. Hal ini menyebabkan suasana yang baru saja tenang menjadi gaduh sekali lagi. Akhirnya, Tuan Muda Ye bisa dibilang sangat membenci Lin Yun sampai ke tulang-tulangnya karena Lin Yun telah membunuh adik laki-lakinya. Aku ingin tahu apakah Lin Yun bisa bertahan dari cobaan ini. Lin Yun pasti akan mati kecuali dia menyerah. Menarik. Mari kita lihat apa yang akan dia pilih. Dia seharusnya tidak datang ke kompetisi ini. Dia seharusnya bangga karena dia berhasil masuk ke 32 besar, jadi tidak akan memalukan baginya untuk menyerah. Semua orang sangat menantikan laga tersebut. Dua sosok turun ke atas panggung. Mereka tidak memperhatikan diskusi di sekitarnya, tetapi hanya saling menatap satu sama lain. Tuan Muda Ye mengenakan pakaian hitam dan dia menatap Lin Yun seperti sedang melihat mangsa. Dia bahkan tidak repot-repot menyembunyikan kemarahan dan niat membunuh di matanya. Sudah kubilang 3 hari yang lalu, lebih baik kau tidak bertemu denganku. Jika kamu bijaksana, kamu harus menyerah. Jika tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu saat pertempuran dimulai. Orang ini mencoba memprovokasi adik laki-laki dengan sengaja. Xin Yan langsung mendeteksi tujuan Tuan Muda Ye. Hakim juga melihat ke arah Lin Yun, menunggu untuk melihat apakah dia akan menyerah. Tidak perlu, kata Lin Yun. Juri tidak lagi berbicara dan meninggalkan panggung. Kemudian, dia membuat pengumuman, mulai. Tuan Muda Ye menggeram dingin dan melepaskan aura yang kuat dari tubuhnya. Dia seperti pedang yang menyilaukan dalam kegelapan seperti bintang. Saat dia mulai melepaskan niat pedang dari tubuhnya, auranya mulai meningkat, yang segera menyelimuti seluruh panggung. Kekuatan apa? Dia berencana untuk mengakhiri pertempuran ini dengan cepat tanpa memberi kesempatan pada Lin Yun. Sungguh menakutkan. Aku tidak bisa membayangkan tekanan seperti apa yang dihadapi Lin Yun untuk berdiri di hadapan Tuan Muda Ye. Tuan Muda Ye benar-benar layak mendapatkan gelarnya. Hanya dengan melepaskan auranya, Tuan Muda Ye telah menunjukkan teror dari sosok yang bergelar kepada semua orang. Ketika aura Tuan Muda Ye mencapai puncaknya, dia menghunus pedangnya dan melangkah maju. Sinar pedangnya seperti komet yang melesat di langit. Dipasangkan dengan aura pedangnya yang menakutkan, serangannya cepat dan kejam. Menghadapi serangan itu, Lin Yun mengencangkan cengkeramannya pada pedang pemakaman bunga. Saat dia mencabutnya, suara tubuh pedang bergesekan dengan sarungnya terdengar seperti raungan ganas.
Pada saat yang paling kritis, dia memblokir pedang Tuan Muda Ye dan bentrokan mereka mengguncang seluruh panggung. Lin Yun berhasil memblokir serangan itu, tapi yang mengejutkan semua orang adalah kenyataan bahwa Lin Yun bahkan tidak mundur selangkah pun. Ketika sinar pedang Tuan Muda Ye hancur, dia mengerutkan alisnya. Kemudian, dia menusukkan pedangnya. Namun, Lin Yun menghadapi serangan itu dengan tenang dan mengaktifkan 7 langkah mendalam. Detik berikutnya, dia seperti burung gagak emas yang melesat di atas panggung dan setiap langkahnya seperti lukisan. Namun, Tuan Muda Ye mengejar Lin Yun dengan dekat dan menghancurkan semua bayangan Lin Yun. Dalam sekejap mata, keduanya bertukar lebih dari 10 jurus. Tuan Muda Ye seperti gunung, yang memanfaatkan keunggulannya dalam kultivasinya untuk menekan Lin Yun. Kamu kuat. Bahkan seorang kultivator alam Istana Ungu mungkin tidak akan bisa unggul melawanmu. Lin Yun berpikir keras karena Tuan Muda Ye benar-benar menakutkan. Tuan Muda Ye lebih kuat dari Wu Mohan yang pernah dilawan Lin Yun sebelumnya. Meskipun mereka berdua berada di alam istana setengah langkah, mereka tidak berada di tingkat yang sama. Senang kau tahu. Sekarang, matilah. Tuan Muda Ye mencibir dan menghentakkan kakinya ke tanah. Hentakan kakinya langsung meninggalkan retakan di panggung kuno. Mati. Kau pasti sedang bermimpi, jawab Lin Yun dengan wajah kosong. Bunga Ziyuan di dantiannya mekar dan dia akhirnya melepaskan kultivasinya di tahap ke-10. Tahap ke-10 dari alam bela diri yang mendalam. Bagaimana ini mungkin? Semua orang dikejutkan oleh pemandangan ini. Bagaimanapun, Lin Yun masih di tahap ke-9 3 hari yang lalu, tapi dia sudah di tahap ke-10 sekarang. Selain itu, tidak terlihat seperti dia berada di tahap ke-10 awal dilihat dari auranya. Bulan ganda. 2 bulan muncul, satu tergantung di langit dan yang lainnya di tanah. Pedang pemakaman bunga di tangan Lin Yun juga memancarkan cahaya yang memancar saat dia mengayunkan pedangnya, menghancurkan aura pedang Tuan Muda Ye. Namun, Lin Yun tidak berhenti di situ saat dia merentangkan kedua lengannya dan melesat ke depan seperti burung gagak emas. Tanpa ragu-ragu, dia mengayunkan pedangnya ke arah kepala Tuan Muda Ye. Kau sedang mendekati kematian. Tuan Muda Ye sangat marah karena Lin Yun benar-benar berani mendatanginya. Cahaya bintang yang bercahaya. Tuan Muda Ye menuangkan energi asalnya ke dalam pedangnya, yang membuat pedangnya tampak seperti bintang yang menyilaukan di langit. Bulan bercahaya. Lin Yun mencibir dan bulan muncul di pedangnya. Saat bintang dan bulan bertabrakan, turbulensi energi langsung melahap Lin Yun. Ledakan dari bentrokan itu terdengar di telinga semua orang. Apakah dia sudah mati? Semua orang mulai merasa khawatir pada Lin Yun, yang dilahap oleh energi kekerasan. Tiba-tiba, sebuah retakan tajam terdengar. Tak lama kemudian, seberkas sinar bulan turun dan menelan seluruh panggung. Di bawah sinar bulan, Lin Yun berdiri di udara sambil memegang pedang pemakaman bunga. Rasanya seperti bulan turun ke bumi. Kunang-kunang berani bersaing dengan bulan. Tatapan Tuan Muda Ye penuh dengan keterkejutan. Kemudian, dia dikirim terbang. Apakah ini yang disebut gelar? Komentar Lin Yun sambil menatap Tuan Muda Ye yang dikirim terbang. Sombong sekali. Teriak Tuan Muda Ye. Sombong. Lalu kenapa? Lin Yun mengangkat alisnya menatap Tuan Muda Ye yang marah. Dia mengarahkan pedang pemakaman bunga ke arah Tuan Muda Ye. Sebelum Tuan Muda Ye bisa bereaksi, hawa dingin yang menakutkan terpancar dari Lin Yun. Hawa dingin itu begitu dingin sehingga terasa seolah-olah bisa menyegel segalanya. Itu secara alami adalah embun beku miriat dari pedang Aqua Selenik. Wajah Tuan Muda Ye berubah ketika dia merasakan aura pedang yang menakutkan melahapnya. Tanpa pikir panjang, dia menggunakan pedangnya untuk mempertahankan diri. Dia mulai menuangkan energi asalnya ke dalam pedang. Bunyi pecah yang tajam terdengar di atas panggung sekali lagi, tapi kali ini, es berjatuhan ke tanah. Wajah Tuan Muda Ye menjadi pucat saat dia terhempas sekali lagi. Kali ini, dia muntah darah. Hal ini membuat semua orang terkejut karena Tuan Muda Ye lah yang terluka. Tidak ada yang berani mempercayai apa yang mereka lihat. Mereka bahkan bertanya-tanya apakah mereka melihatnya dengan benar. Apakah Lin Yun benar-benar bukan orang yang terluka? Harus kuakui bahwa aku meremehkanmu. Tuan Muda Ye menyeka darah dari bibirnya dan seberkas cahaya tiba-tiba turun dari langit yang menyelimuti dirinya. Tak lama kemudian, 2 sinar pedang yang terpancar membentuk huruf. Dan Tuan Muda Ye memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tapi seperti yang kubilang, kau akan mati jika kau tidak menyerah. Ketika terbentuk, Tuan Muda Ye mengambil langkah maju. Itu adalah segel salib. Itu berarti sutra pancaran tertinggi telah mencapai tahap ke-8. Lin Yun sudah selesai. Tahap ke-8 dari sutra pancaran tertinggi sebanding dengan alam istana ungu.
Tapi sebelum keributan itu mereda, sekuntum bunga Ziyuan bermekaran di belakang Lin Yun dan dia menusukkan pedangnya ke depan. Di bawah serangan Lin Yun, serangan Tuan Muda Ye benar-benar hancur. Ketika Tuan Muda Ye menyentuh dahinya dengan tidak percaya, dia tertegun karena ada darah di tangannya. Detik berikutnya, dia terlempar dari panggung dan tubuhnya dimutilasi. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada Tuan Muda Ye di antara 8 gelar, kata Lin Yun sambil menyapu pandangannya ke sekeliling.